Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Desinta Ramadhani dengan NIM 2024110123. Saya di sini akan membahas mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia. Video kali ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Soekarno MPD. Video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan wawasan baru untuk masyarakat tentang ejaan yang telah bermunculan sejak awal penggunaan bahasa Indonesia. Untuk materinya, mari kita lihat di slide berikut ini. Apa itu ejaan? Ejaan adalah jantung dari komunikasi kita. Ia bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga menjadi cerminan budaya dan sejarah bangsa. Dalam video ini, kita akan menjelajahi perjalanan panjang dari awal mula hingga perubahan-perubahan penting yang membentuk cara kita menulis saat ini. Lalu, apa sih ejaan itu? Ejaan adalah kaidah yang mengatur cara menggambarkan bunyi bahasa dalam tulisan, termasuk penulisan huruf, kata, dan penggunaan tanda baca. Lalu, apa saja sih ejaan di Indonesia? Perjalanan bahasa Indonesia sangat panjang. Ada banyak ejaan-ejaan yang bermunculan untuk menyempurnakan bahasa Indonesia. Sepanjang sejarah, terdapat 7 ejaan yang ada di Indonesia. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, terdapat ejaan Van Opposen. Ejaan ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Bahasa Indonesia waktu itu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Bisa ditebak dari namanya, ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Opposen dan dibantu oleh Angku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Memiliki ciri-ciri khas seperti penggunaan OE untuk U dan DJ untuk J. Contoh penulisan ejaan ini yaitu huruf J digunakan untuk menuliskan bunyi huruf Y. Contohnya seperti kata jang, pajah, dan sajang. Yang kedua ada ejaan Suwandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Opposen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Penyusunnya adalah Mr. Raden Suwandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ejaan ini dikenal juga sebagai ejaan Republik. Pembaharuan dari ejaan Suwandi terletak pada penggunaan diftong atau penggunaan dua huruf vokal, huruf OE yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya tanda apostrof. Nah, tanda apostrof ini diganti menjadi huruf katau, tidak dituliskan sama sekali. Penulisan contoh pada ejaan ini seperti kata hari Jumat yang ditulis menjadi seperti ini, lalu rakyat yang ditulis seperti ini, dan maaf ditulis seperti ini. Lalu yang ketiga ada ejaan pembaharuan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Pembaharuan yang disarankan panitia yang diketuai oleh Prijono dan Eka Topo antara lain membuat standar satu fonem satu huruf dan diftong AI, AU, dan OI dieja menjadi I, AU, dan OI. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun. Yang keempat ada ejaan Melindo. Melindo ini adalah akronim dari Melayu Indonesia. Draft penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu yang dalam hal ini adalah Malaysia. Perubahan yang diajukan dalam ejaan ini tidak jauh berbeda dari ejaan pembaharuan. Ejaan Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara. Tetapi sayangnya, ejaan ini gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. Salah satu ciri khas ejaan Melindo yaitu pengubahan gabungan konsonan TJ menjadi huruf C. Salah satu contohnya yaitu kata cinta menjadi cinta.
Yang kelima ada ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini bisa dibilang adalah lanjutan dari ejaan Melindo yang tidak jadi dipakai itu. Panitianya masih campuran antara Indonesia dan Malaysia dan dibentuk pada tahun 1967. Isinya juga nggak jauh berbeda dari ejaan yang disempurnakan. Hanya ada perbedaan di beberapa kaidahnya saja. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Di antara deretan ejaan di sebelumnya, EYD ini yang paling awet. Juga, ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir ada ejaan bahasa Indonesia atau yang disingkat EBI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Katanya, latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan teknologi dan seni, sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Berikut ini contoh-contoh ejaan bahasa Indonesia. 1. Lafal E menjadi 3 jenis. Contohnya seperti pada lafal petak, pena, dan militer. Yang kedua, penulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang telah ditulis miring dan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Ketiga, huruf kapital pada nama julukan seseorang. 4. Tanda elipsis digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Nah, itu semua merupakan macam-macam ejaan yang ada dalam bahasa Indonesia yang telah berkembang sampai saat ini. Semoga setelah penyampaian materi ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.